syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, itu artinya orang itu senantiasa mengingat Allah. Eh, jadi kita seperti kita nih bersyukur ya dikasih masakan istri, dikasih suami hadiah, dikasih suami nafkah ya bersyukur, terima kasih papa, terima kasih bapak, terima kasih sayang ya, terima kasih. Masa kita udah diberi Allah nikmat kita nggak mau mengucapkannya ya, kita nggak mau menzoharkannya ya, maka ucapkan terima kasih ya Allah atas kehidupan yang indah ini ya. Alhamdulillah ya Allah udara hari ini segar. Alhamdulillah ya Allah hujan turun di pagi hari. Semoga hujan ini menjadi berkah ya. Alhamdulillah ya Allah langit biru ya begitu, masya Allah. Masya Allah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Eyang Sifa, bunga mawarnya ya. Eyang Sifa boleh mampir, terima kasih hadirnya. Apa kabarnya Eyang Sifa? Semoga pagi hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Muhammad Ridho, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah membagikan live-nya ya. Terima kasih ya Muhammad Ridho. Aku langsung caw atau pamit. Oh, masya Allah, Eyang Sipa, ngapu cepetnya langsung pamit ya, masya Allah. Silakan, terima kasih ya Eyang Sipa mawarnya. Ya, terima kasih Muhammad Ridho sudah membagikan live-nya ini ya. Jadi begitu ya sahabat Villa ya. Ketika kita diberi seseorang hadiah ya, kita langsung ucapkan terima kasih, merasa kayaknya bahagia banget dikasih sama teman, sahabat, keluarga atau saudara hadiah ya. Tapi kenapa kita jarang sekali merasa hati ini bahagia ketika diberi Allah nikmat ya. Seperti biasa-biasa saja ya, tanpa mengucapkan alhamdulillah ya. Jadi ketika diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, maka ucapkan alhamdulillah ya. Ini cuman seperti kayak sepenggal ayat saja tentang syukur ya, tapi ini luas sekali maknanya. Makna bersyukur ini luas sekali ya. Jadi kunci kebahagiaan hati kita itu adalah dari bersyukur dulu. Bukan bahagia dulu baru bersyukur, tapi bersyukur dulu. Dengan bersyukur maka Allah masukkan kebahagiaan ke dalam hati kita ya. Jadi jangan salah kalau orang-orang yang kufur nikmat itu hidupnya tidak bahagia ya, karena dia mengingkari semua nikmat-nikmat Allah. Sama-sama Kak Darusman, terima kasih hadirnya ya. Semoga Allah berkahi Kak Darusman, amin ya rabbal alamin. Aku pamit ya Bun, mau bersih-bersih. Waalaikumsalam. Silakan Muhammad Ridho, masya Allah. Korea Imut, apa kabarnya pagi hari ini? Semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sahabat Villa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap pagi senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian bersabar ya, setelah bersyukur bersabar ya. Kemudian berdoa dan yakin kalau doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya sahabat Villa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi setiap pagi itu kita ada yang namanya zikir pagi ya, zikir pagi dan zikir petang. Jadi di dalam zikir pagi ini ada banyak doa-doa ya sahabat Villa. Doa-doa kita di pagi hari itu banyak sekali ya. Salah satu doa yang baik sekali untuk kita doakan di pagi hari itu ya, supaya kita tidak malas ya, supaya kita itu semangat. Ada doanya ya, Bunda bacain ya. Ini doa Bunda hadiahkan pahalanya untuk semua sahabat-sahabat yang udah hadir di room ini ya. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal ya. Jadi doa ini ya, ketika sahabat-sahabat merasa tertekan, ketika sahabat-sahabat mempunyai suatu permasalahan, maka bacalah doa ini yang artinya ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan dan kesedihan. Jadi kita berlindung kepada Allah dari
kesedihan, kegelisahan ya. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang gelisah, ada yang sedih, maka amalkan doa ini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan dan kesedihan, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan bakhil, dari beban hutang dan kesewenang-wenangan orang lain. Ya, jadi doa ini bagus sekali diamalkan setiap pagi dan petang ya sahabat-sahabatilah, karena doa itu adalah senjata dari orang-orang muslim ya. Maka bacalah doa ini ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal ya. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan, dari kesedihan, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan fahil, dari beban hutang dan kesewenang-wenangan orang lain. Jadi doa ini bagus untuk kita amalkan setiap pagi dan petang ya, Masya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ya. Jadi senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar, kemudian berdoa, yakin kalau doa-doa kita ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin ya. Sahabatilah, dibantu tap-tap layarnya ya, dibantu komen-komennya, dibantu di-share ulang kembali supaya bisa memanggil teman-teman kita yang belum hadir agar hadir ya. Jadi pagi hari ini ya, Bunda mau menyampaikan ya tentang doa. Ya, apa itu doa? Ya, Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat bila ketika hari ini masih banyak yang berdoa dan doanya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka boleh muasabah diri ya. Kenapa kok doa-doanya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita harus tahu dulu sahabat Tila, karena berdoa ini ada tata caranya ya. Berdoa ini ada tata caranya, ada adab-adabnya, ada waktu-waktu untuk berdoa ya. Nur Ikhlas, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Nur Ikhlas hadirnya. Terima kasih sudah kasih bunga mawarnya. Semoga Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur Ikhlas, terima kasih hadirnya. Terima kasih sudah tap-tap layarnya ya. Semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi sahabat Villa, mungkin hari ini banyak di antara kita yang sudah berdoa ya, tapi belum Allah ijabah doanya ya. Maka bersabarlah, bahwasannya nanti doa-doa kita itu bisa diijabah, dikabulkan oleh Allah ya. Masya Allah ya. Apa itu doa ya? Masya Allah, tabarakallah. Jadi apa itu doa ya, Bun? Apa itu doa ya? Masya Allah. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, apa kabar Bunda? Dari mana Bunda sayang? Alhamdulillah sehat Bunda, dari Medan. Apa itu doa? Oh, dari Medan. Siapa namanya Bun? Nur Ikhlas Siregar Bunda. Siapa tadi? Nur Ikhlas. Oh, Nur Ikhlas Siregar. Masya Allah ya, dari Medan, dari Sumatera Dari Utara Medan. ya, Mas. Iya. Iya. Ada yang mau disampaikan Bunda? Silakan Bun. Bunda Eti, Bun, kalau sudah sholat paling doa selamat yang Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin dan seterusnya. Iya Bunda, itu doa selamat, itu juga termasuk doa yang terbaik untuk kita amalkan setiap selesai sholat fardu ya. Bunda simak ya Bun, Nur Ikhlas Siregar, terima kasih udah kasih mawarnya Bunda Nur Ikhlas Siregar ya. Dulu Bunda Dewi pernah juga tinggal di Medan loh Bun. Iya, Iya Bun, di mana ya Bun? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat Bunda sekeluarga. Amin amin ya rabbal alamin.
Terima kasih Bunda Sumikem ya, semoga sehat juga sekeluarga, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Boleh mau disampaikan apa yang mau disampaikan Bunda Nur Ikhlas Siregar? Makasih banyak ya Bunda udah ngasih nasihat di sini muhasabah, karena seringkali doanya nggak dikabulkan sepertinya Bunda. Kurang bersyukur aja mungkin Oh gitu. sayanya. Kenapa Ya. kurang bersyukur Bun? Hendra Gunawan, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya. Kurang bersyukur kenapa Bunda sayang? Karena terlalu banyak cobaan mungkin Bunda, tapi sekarang lagi berproses sih untuk bersyukur selalu. Amin, amin. Jadi Bunda, kunci kehidupan, kunci keselamatan, kunci kebahagiaan tadi sudah Bunda jelaskan dari awal ya. Pertama bersyukur, kemudian bersabar ya, kemudian berdoa, yakin bahwasannya pertolongan Allah itu ada ya. Jadi ketika Iya, Bunda mendapatkan nikmat bersyukur dulu ya. iya Ketika Bunda ya. diberikan sabar, ketika diberikan ujian maka bersabar dan berdoa ya Bun, karena hidup di dunia ini pasti akan mendapatkan ujian. Belum beriman seseorang ketika belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ujian itu adalah tanda sayang dari Allah kepada kita ya Bunda. Jadi Iya harus Bunda, makasih banyak Bunda. sama-sama Bunda Sehatnya. Nur Ikhlas, terima kasih hadirnya ya Bun. Tetap Iya nyimak Bunda. ya Bun. Iya, terima kasih Iya Bunda. Bunda. Assalamualaikum Bunda Nur Ikhlas. Waalaikumsalam. Salam sehat ya Bunda. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Sehat-sehat selalu ya Bunda, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Hendra Gunawan, terima kasih doanya ya. Masya Allah. Bunda Sumike, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu ya buat Bunda dan keluarga juga. Semoga Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Sipi 3 juta habis dalam 6 menit. Susahnya Bun berhenti main judul. Allahu Akbar ya. Bunda doakan semoga Allah mudahkan Sipit untuk berhenti main judul ya. Masya Allah. Ya Allah ya Tuhan. Iya, ya semoga Allah berikan taufik hidayahnya kepada Sipit ya, agar berhenti main judul ya. Berdoa kepada Allah ya Sipit, semoga Allah mudahkan untuk memperbaiki dirinya ya, Masya Allah. Anto, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ditipu sama orang, apakah itu ada ujian buat saya? Itu ujian ya. Semua takdir buruk dan takdir baik adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi tidaklah Allah menguji seseorang, melainkan Allah pun nanti akan memberikan jalan keluarnya ya. Jadi tetap sabar ya. Jadi ketika antok ditipu oleh orang ya, berdoa kepada Allah semoga orang yang menipunya itu diberikan taufik hidayah dan petunjuknya ya. Semoga mau mengembalikan apa-apa yang telah diambil olehnya ya. Kembalikan kepada Allah. Jadi pertama ridho dulu. Ridho dulu menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala ya, yakin kalau Allah akan memberikan pertolongannya kepada orang-orang yang ridho ya. Oh Alvin, Masya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah ya. Ya Allah tolong bukakan pintu hati Alvin agar cahaya hidayahmu bisa masuk ke dalam hatinya, agar bisa menerima semua nasihat-nasihat yang baik, agar bisa berhenti main judulnya ya Allah. Amin ya rabbal alamin ya. Alvin ya, jadi kata Allah di dalam Al-Quran, barang siapa yang Allah biarkan dalam keadaan sesat, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk selain Allah Subhanahu wa taala ya. Tugasnya kita orang tua, tugasnya kita keluarga dan saudara hanya mengingatkan dan mendoakan ya. Semua kembali ke Alvin ya. Sekarang yang harus Alvin lakukan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, terus kemudian mengakui semua dosa-dosanya, kemudian menyesalinya ya, kemudian berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan judulnya tadi. Insya Allah ya, Allah akan berikan petunjuknya ya. Jadi ketika orang itu sudah bertobat, mengakui dosa-dosanya, kemudian menyesalinya, kemudian berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatan buruknya itu, maka Allah akan memberikan petunjuk, karena yang bisa memberikan petunjuk itu hanya Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita sebagai saudara, sebagai teman hanya bisa hanya bisa mengingatkan ya, Masya Allah.
Kalau begitu apakah orang yang menipu itu berdosa atau tidak, sebab dia kan sebagai jembatan untuk ujian kita? Ya berdosa. Ya, orang-orang yang menipu, orang-orang yang mencuri, orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang berbuat maksiat, ya maka mereka termasuk golongan orang-orang yang berdosa, ya, walaupun asbab dosa dia itu mendatangkan ujian kepada kita, ya. Jadi orang-orang yang mengerjakan larangan-larangan Allah, maka orang-orang yang berdosa, ya, Masya Allah, ya. Dan kita ketika kita ridho menerima ujian ini, maka Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Kalau kita tidak ridho pun itu sudah terjadi, ya, maka baiknya adalah ridho menerima semua apa yang sudah Allah tetapkan, ya. Makanya perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Masya Allah. Jadi di sini Bunda akan menyampaikan tentang doa, ya. Apa itu doa? Mau jujur ke orang tua Bun, cuma masih takut, ya Allah, ya. Harus jujur, ya, Masya Allah. Sebentar ya teman-teman. Apa itu doa? Mau jujur ke orang tua Bun, cuma masih takut, ya. Ya gimana ya? Alvin tetap harus jujur, ya. Alvin ini berapa usianya sehingga sampai bisa terjerat judul ini? Usianya berapa, Alvin? Boleh Bunda tahu Alvin usianya berapa? Udah berkeluarga kah? Pandawa, terima kasih mawarnya, Masya Allah, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirobbilalamin, dapat bunga mawar dari Pandawa, semoga diberikan Allah balasan yang berlipat ganda, amin ya rabbal alamin. 24 Bun, masih bujang. Oh, Masya Allah, tabarakallah, masih muda sekali Alvin, ya. Jadi gini Alvin, ya. Pertama ketika diberi Allah ujian ini, syukuri dulu, terima dulu, ya. Ridho dulu, ya, gitu. Ya, jadi keburukan ini pun adalah merupakan ujian dari Allah, ya, begitu. Jadi kasih tahu ke orang tua bagaimana solusinya, ya. Kemudian tadi ikuti saran Bunda, ya. Perbaiki dulu hubungan kepada Allah, ya. Perbanyak sholat taubat, minta ampun kepada Allah, ya. Menyesali semua perbuatannya, ya. Mengakui, menyesali dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Kemudian minta pertolongan Allah. Kemudian beritahu kepada orang tuanya, ya. Jadi harus konsekuennya harus terima apapun bentuknya nanti yang diberikan oleh orang tua kita, maka kita pun harus ridho, ya, begitu. Karena itu adalah ikhtiar buruk kita, ya, perbuatan buruk kita. Jadi ketika kita sudah mengakuinya kepada Allah, sudah mohon ampun kepada Allah, insya Allah hati kita tenang dan ikhlas. Terus kita ridho, apakah orang tua kita akan, akan marah kepada kita, orang tua kita mungkin akan memberikan suatu konsekuensinya apa, begitu harus diterima, ya. Jadi Alvin harus menerima apapun yang orang tua nanti berikan kepada kita, ya, somasi. Ya, jadi harus terima. Yang penting adalah Alvin minta ampun dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, perbanyak mohon ampun kepada Allah, ya. Berjanji tidak akan mengulanginya lagi, ya. Masya Allah. Semoga Allah berikan pertolongan dan kemudahan, ya, untuk Alvin. Amin ya rabbal alamin. Suti, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, alhamdulillah bisa gabung lagi, Bun. Alhamdulillahirabbil alamin, Suti, ya. Terima kasih hadirnya, Suti. Ustazah mau nanya lagi, gimana hukumnya gadai dalam Islam, ya. Nah, ya, ini gadai ini ada di dalam fikih muamalah, ya, Anto, ya. Bunda ini belum terlalu paham fikih muamalah ini, ya. Nanti Anto bisa bertanya langsung sama orang yang yang paham, ya, paham masalah gadai ini, karena ada sebagian mengatakan gadai itu termasuk riba, ya. Kenapa riba? Karena ketika kita meminjam uang sekian, maka kita nanti mencicilnya dan mengembalikannya dengan lebih, ya, pasti lebih kan, karena ada bunganya, ya. Kalau di gadai ada bunganya, jadi itu hukumnya riba, ya. Sesuatu yang
pinjam meminjam yang melebihkan bayarannya itu maka hukumnya riba. Ya gadai juga riba ya karena ketika kita meminjam 1.000 kita menggadaikan barang maka nanti selama 3 bulan uang 1.000 itu bisa jadi 3.000 begitu ya karena ada bunganya setiap bulan. Nah bunganya itu adalah riba ya jadi hukumnya gadai juga bisa menjadi riba ya. Kalau lebih jelasnya lagi nanti Anto bisa bertanya ya kepada orang yang paham fikih muamalah ya, paham fikih pinjam meminjam ya, Masya Allah. Anda Zoni, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, salam dari Riau. Terima kasih hadirnya Riau. Semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa itu doa ibarat kita meminta sesuatu sampai merengek-rengek misal ke orang tua ya Bun? Iya, ya. Doa itu adalah permohonan. Doa itu adalah permintaan. Ya, doa itu juga adalah satu bentuk kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah, tabarakallah, ya. Sipi takut orang tua nangis kecewa Bun soalnya dia taunya aku anak baik ternyata main judol ya. Mau bilang apa lagi ya Alfi nasi udah menjadi bubur maka buatlah nasi yang menjadi bubur tadi jadi bubur ayam ya. Jadi tinggal kasih daun bawang, bawang goreng maka jadi bubur ayam dan bisa kita makan bersama-sama. Seperti itulah menyikapinya ya. Ya jadi diterima ya. Jadi semoga orang tuanya Alvin setelah mengetahui anaknya menyesali, anaknya sudah bertaubat, anaknya sudah berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Insya Allah ini dijadikan ibroh, dijadikan pelajaran ya, Masya Allah. Ya, kalau belum siap, jadi Alvin boleh muasabah dulu, ya, boleh apa namanya introspeksi diri dulu, ya, boleh tenangkan diri dulu. Nanti kalau sudah ada jalan keluarnya, baru sampaikan ke orang tua, ya, Masya Allah. Kalau kedua belah pihak sama-sama ikhlas, Bunda gimana? Ya ampun, ya gimana ya ini Bunda jadi bingung nih pertanyaan Anto ya. Yang jelas hukum menggadai, hukum meminjam uang dan melebihkan bayarannya itu apa namanya riba ya, masuk dalam fikih muamalah. Jadi di fikih muamalahnya itu Anto itu termasuk riba ya. Masya Allah tabarakallah. Jadi walaupun kedua-duanya ikhlas tetap riba ya, tetap riba ya gitu. Jadi di penggadaian itu memang yang menggadaikan itu ikhlas dan yang menerima gadaian itu ikhlas, sama-sama ikhlas ya. Tapi ya gimana? Itu tetap hukumnya riba karena melebihkan pembayaran ya. Alvin, terima kasih mawalnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya semoga Allah berikan pertolongan untuk Alvin. Jadi untuk Anto ya walaupun kita ikhlas tetap itu riba ya. Contoh begini nih ya, contoh saja contoh kecil nih kepada keluarga ya. Kepada abang misalkan, bang saya pinjam uang kamu bang 1 juta gitu ya. Oh ya sudahlah gitu kan dipinjami sama abangnya ya. Ya udah bang nanti saya kembalikan ya bang ya 1.100.000 saya ikhlas kok bang ngasih 100-nya itu riba ya. Riba yang 100.000-nya itu walaupun si adik ikhlas ngasihnya, si abang juga ikhlas nerimanya, itu tetap riba ya. Jadi sebaiknya akadnya gimana? Bang nih bang, saya bayar utangnya nih bang 1 juta ya. Yang sudah ikhlas ya bang ya, ya terima kasih gitu kan. Alhamdulillah bang, saya dapat rezeki bang. Nih saya kasih abang 100.000. Nah boleh ya. Tapi kalau bilang bang saya pinjam 1 juta nanti saya kembalikan buat abang 1.100.000 maka 100-nya itu riba. Ya walaupun ikhlas tetap riba ya. Masya Allah ya Tuhan ya ampun ampuni kami ya Allah jauhkan kami dari perbuatan riba. Jadi Anto itu tetap riba walaupun kita ikhlas ya Anto. Dari Sumatera Selatan, Andak Zoni terima kasih hadirnya. Rahmawati, terima kasih hadirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah ya. Sekarang kita mulai dengan pembahasan apa itu doa. Ya banyak tadi ya dari sahabat-sahabat kita yang mungkin doa-doanya belum dikabulkan oleh Allah. Ya tadi ada yang bertanya ya. Tadi Bunda siapa tadi yang bertanya ya kenapa kok sampai sekarang doanya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Masya Allah tabarakallah ya. Bunda bacakan dulu di sini ya sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya supaya nanti kita bisa membahasnya
lebih rinci ya, ada tata cara berdoa, ada pada berdoa, ya ada waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Ya, jadi doa adalah permohonan. Ya, jadi doa itu adalah permohonan. Ya, doa itu permohonan. Andakzo, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Andakzoni. Mawarnya semoga Allah berikan pahala yang berlipat ganda, amin ya rabbal alamin ya. Jadi doa itu adalah permohonan, harapan. Jadi doa itu permohonan, harapan ya, permohonan harapan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memohon kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Ya, sudah ada ayatnya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya. Jadi permohonan, harapan ya, ungkapan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencari pertolongan ya, untuk minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan apa? Dengan menunjukkan rasa syukur, memohon bimbingan atau sekedar mendekatkan diri kepadanya. Jadi doa itu adalah permohonan ya, permohonan, pengharapan ya, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Alvin, terima kasih mawarnya ya. Masya Allah, semoga Allah berikan kebaikan untuk Alvin ya. Allah bukakan pintu hatinya agar bisa menerima semua hidayah-hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hah? Gimana hukumnya orang tua yang mendoakan buruk terhadap anaknya? Apakah ada seorang tua yang mendoakan buruk untuk anaknya? Bunda belum pernah mendapatkan orang tua yang mendoakan keburukan untuk anaknya. Yang ada anaknya yang nakal, anaknya yang bandel, tetap didoakan kebaikan untuk anaknya. Jadi orang tua yang mendoakan keburukan untuk anaknya, hukumnya tetap berdosa ya. Karena sesama saudara, sesama kaum muslim, muslimat, mukminin, mukminat, orang-orang Islam, orang-orang beriman, ya, itu tidak boleh mendoakan keburukan untuk orang lain, ya. Jadi tidak boleh mendoakan untuk orang lain saja. Kita tidak boleh mendoakan keburukan apalagi untuk anak ya. Semoga ketika ada orang tua yang mendoakan keburukan untuk kita, semoga Allah ampuni segala dosa orang tua kita ya. Allah berikan ia taufik, hidayah dan petunjuknya ya. Jadi seorang anak yang didoakan orang tuanya keburukan-keburukan, maka tetap doakan orang tua kita dengan kebaikan ya. Robbi firli wali walidaya warhamhuma kama robbayani shaghira. Ya begitu ya sahabat wilayah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman dibantu dulu tap-tap layarnya biar roomnya rame lagi. Ya, biar roomnya berkembang dan rame lagi ya. Jadi memang teman-teman ya, ketika kita punya sahabat, ketika kita mempunyai seorang teman, atau ketika kita berada di satu perkumpulan ya, perkumpulan yang saling mengingatkan untuk kebaikan, nasihat dalam kesabaran itu butuh kesabaran memang ya. Jadi untuk menasihati orang lain, bahkan untuk menasihati diri sendiri itu butuh kesabaran ya. Maka ada ayatnya tadi, watawassaw bil haq watawassaw bis sabr ya, untuk mengingatkan pada kebaikan, untuk menasihati dalam kesabaran itu juga butuh kesabaran ya. Untuk menasihati seseorang itu butuh kesabaran, karena tidak semua orang itu mau mendengarkan nasihat ya. Hanya orang-orang yang pintu hatinya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa menerima nasihat ya, bisa menerima kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepadanya ya. Dari kemarin belum tidur mikirin kekalaman ya. Jadi berarti Alvin tidak bisa tidur, itu sudah termasuk hukuman dari Allah ya. Asbab tadi main judul, maka tidak bisa tidur karena mikirin ya. Bisa jadi tidak bisa tidurnya itu juga bisa mengangkat dosa-dosa Alvin. Maka senantiasa bersangka baik kepada Allah ya. Datangi Allah, temui Allah ya, perbaiki hubungan dengan Allah. Maka barang siapa yang memperbaiki sholatnya, barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hidupnya ya. Jadi Alvin, ayo perbaiki dulu
perbaiki dulu sholatnya, perbaiki hubungannya dengan Allah, ya, maka Allah akan memperbaiki semua permasalahan Alvin, ya, Masya Allah. Dan jangan lupa berdoa, ya. Berdoa adalah permohonan, berdoa adalah pengharapan, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi berdoa itu adalah kewajiban setiap hamba-hamba Allah, ya. Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berdoa, ya. Di Quran surat Al-Ghafir ayat 60 Allah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu, ya. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Jadi yang dimaksud di sini adalah, ya, jadi berdoalah kepadaku kata Allah, ya, niscaya aku akan perkenankan bagimu, artinya Allah akan mengabulkan doa-doamu, ya. Dan orang-orang yang sombong yang tidak mau berdoa kepadaku, maka akan aku masukkan ke dalam neraka jahanam. Alvin, terima kasih mawarnya Alvin, ya. Semoga Allah berikan pertolongan untuk Alvin, ya. Jadi berdoa kepada Allah itu kewajiban seorang muslim. Berdoa kepada Allah itu perintahnya Allah, ya. Jadi sahabat filah, ya. Jadi berdoa itu, memohon pertolongan itu perintahnya Allah, ya. Masa kita diperintah berdoa nggak mau? Ya. Terus juga Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Maka setiap saat kita senantiasa berdoa, memohon pertolongan kepada Allah, berharap ampunan dari Allah, ya, berharap keberkahan dari Allah, berharap rahmat dari Allah, berharap petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sudah jelas ya sahabat filah, ya, bahwasanya berdoa merupakan salah satu cara memohon dalam mewujudkan impian. Jadi berdoa itu adalah salah satu cara. Ya, berdoa itu salah satu cara untuk mewujudkan semua impian-impian kita, ya. Jadi ketika kita ingin mewujudkan impian-impian kita itu, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Masya Allah. Gimana cara tobatnya ketika ada anak yang durhaka tapi belum sempat minta maaf, orang tuanya keburu meninggal, ya, Masya Allah, ya. Ini memang sering terjadi, ya, Anto, ya. Bunda juga pernah melihat seorang anak yang durhaka kepada ibunya, ya. Kemudian ibunya meninggal dunia dan dia baru menyadarinya dan dia tidak menerima. Ya, dia menyesali lah, ya. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah taubat dulu, ya. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui semua dosa-dosanya, kemudian menyesalinya, ya, kemudian berjanji kepada Allah akan memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi, ya. Kemudian doakan orang tua kita, ya, minta kepada Allah, doakan orang tua kita, kirim orang tua kita Al-Fatihah, sedekah, niatkan pahalanya untuk orang tua kita, ya. Kemudian jalin silaturahmi kepada keluarga, saudara, teman, kerabatnya orang tua kita, jalin silaturahmi, jangan putus silaturahmi, ya. Misalkan orang tua kita mempunyai sahabat karib, ya, maka jalin silaturahmi kepada sahabat karib orang tua kita tadi, ya. Masya Allah. Jadi jangan berhenti untuk mendoakan orang tua kita di pada sholat fardu kita. Kirimkan Al-Fatihah untuk orang tua kita, insya Allah Allah akan ampuni dosa-dosa kita tadi, ya. Jadi jangan pernah berputus asa dengan rahmat dan pertolongan Allah. Jangan pernah berputus asa dengan rahmat dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu ya sahabat filah, doa itu adalah permohonan, ya. Permohonan, pengharapan, ya, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon, meminta, memasrahkan diri, ya, untuk mewujudkan impian dan keinginan kita, ya. Keinginan yang paling terbaik, doa yang paling terbaik adalah doa untuk keselamatan di akhirat, ya, karena hidup di dunia ini sudah dijamin oleh Allah, ya. Jadi tapi kehidupan di akhirat belum ada jaminan apakah kita akan masuk neraka atau kita akan masuk surga. Belum ada jaminannya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita butuh pertolongan Allah, ya. Makanya kita butuh riyadho, ya. Butuh mujahadah untuk memperbaiki diri sampai nanti Allah memanggil kita, ya. Senantiasa
taat beribadah, menjalankan perintah Allah, meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Karena hidup di dunia rezeki kita udah dijamin oleh Allah ya. Barang siapa yang hidup di dunia ini, seluruh makhluk hidup di dunia ini tidak ada yang tidak Allah beri rezeki. Semuanya Allah beri rezeki ya. Tapi kehidupan kita di akhirat tidak ada yang menjaminnya. Allah tidak memberikan jaminan kepada kita apakah kita akan masuk neraka atau masuk surga ya. Masya Allah. Syukran wazakumullah atas pencerahannya Bunda Afwan Anto. Ya semoga Allah istiqomahkan Anto untuk beribadah, Allah berkahi ya. Amin ya rabbal alamin. Ayu terima kasih sudah bergabung. Apa kabarnya pagi hari ini? Asmi Mayunis terima kasih sudah bergabung. Semoga sahabat Pilar pagi hari ini semuanya dirahmati oleh Allah ya. Senantiasa selalu berdoa kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah karena hanya Allah sebaik-baik tempat kita meminta pertolongan dan hanya Allah sebaik-baik yang memberikan pertolongan ya. Terima kasih Anto, terima kasih hadirnya ya. Jadi sahabat Pilar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi setelah berdoa maka ikhtiar ya. Itu doa, ikhtiar, tawakal ya. Jadi 3, doa, kemudian ikhtiar, kemudian tawakal. Terima kasih Bunda Eti barakallahu fikum ya. Jadi berdoa dulu sebelum berikhtiar, maka berdoa dulu ya. Kita mau apa nih hari ini? Ya, misalkan kita mau berniaga, ya Allah, aku niat berniaga ya Allah, ya lillahi taala ya. Kemudian berdoa, ya Allah, tolong lancarkan ikhtiarku hari ini ya Allah. Tolong bukakan pintu rezekiku ya Allah. Tolong berikan aku rezeki yang berlimpah dan barokah ya Allah. Tolong lindungi aku, selamatkan aku ya. Udah banyak nih doa-doa permohonan ya. Kemudian berserah diri kepada Allah ya. Silahkan Anto, terima kasih sudah hadir ya. Barakallahu fikum, Masya Allah. Jadi setelah kita berdoa, setelah kita ikhtiar berdoa, maka hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan hasil ya. Jadi hati kita itu menjadi tenang ketika kita berdoa kepada Allah, maka bertawakal kepada Allah. Jadi serahkan. Jadi hasil ikhtiar dan hasil doa kita tadi itu kita serahkan kepada Allah ya. Apakah Allah akan mengijabahnya atau tidak itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala ya. Masya Allah. Supi. Bunda tanya ibu aku meninggal kenapa ya? Ibu nggak datang ke mimpi saya, Bunda. Saya sangat rindu ke ibu ya. Oh, Masya Allah. Ya, untuk Supi yang orang tua yang udah meninggal dunia, jangan tinggal doa ya. Senantiasa mendoakannya di setiap kita melaksanakan sholat fardu. Ya, selesai sholat fardu, kirimkan Al-Fatihah ya. Doakan sedekah untuk ibunya ya. Jadi ada ulama dan guru mengatakan ya, ketika kita tidak pernah didatangi lagi oleh orang-orang yang telah meninggal dunia ya, itu artinya mereka Allahu alam bisawab ya, sudah tenang hidupnya di sana ya, sudah tenang, insya Allah dimasukkan Allah ke dalam surga ya. Jadi ibundanya Supi di sana insya Allah sudah tenang ya. Jadi ketika ibu kita tidak datang lagi ke mimpi kita, insya Allah dia sudah tenang. Mungkin asbab Supi selalu berdoa untuk ibunya ya, begitu ya, tidak apa-apa ya. Jadi ketika rindu boleh bermunajat kepada Allah, ya Allah ya, aku rindu kepada ibuku ya Allah, hadirkan dia, tolong hadirkan ibuku ke dalam mimpiku ya. Bersolawat dulu kepada Rasulullah ya, kemudian bermunajat kepada Allah sebelum tidur ya, begitu. Ingat dan bayangkan wajah orang tuanya, wajah ibunya ya, insya Allah ibunya hadir di dalam mimpinya ya. Amin ya rabbal alamin. Allah alam bisawab ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi
Setiap sholat saya doa ibu bunda. Nah, ya jadi asbab setiap sholat Supi senantiasa mendoakan orang tuanya, maka orang tuanya di sana sudah senang ya, sudah senang dan tidak hadir lagi di mimpinya Supi. Ya, jadi ketika kita ada orang tua kita yang meninggal, ketika kita lupa tidak mendoakannya, dia hadir. Ya, itu pertanda dia meminta doa kepada anaknya. Ya, tapi ketika dia tidak hadir lagi, maka insya Allah beliau sudah tenang di sana ya, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Ini sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdoa ya. Jadi berdoa itu sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati harus yakin ya. Ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita harus yakin kalau doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kata Nabi, ya, ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai ya. Jadi Allah tidak mengabulkan doa hamba-hamba yang hatinya lalai. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa kok doanya tadi nggak dikabulkan ya, Bunda itu ya, bisa jadi hatinya lalai. Ya, jadi ketika berdoa itu hatinya lalai dari mengingat Allah. Jadi kata Rasulullah, Allah tidak akan mengabulkan doa orang-orang yang hatinya lalai. Jadi ketika berdoa maka hati senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, Masya Allah. Terima kasih Bapak Rusdin, like-like-nya, semoga Allah berkahi ya, amin ya rabbal alamin. Jadi Allah tidak menerima doa orang-orang yang hatinya lalai ya. Jadi sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, periksa lagi ketika kita berdoa, periksa apakah hati kita ini lalai atau tidak ketika kita berdoa ya, begitu. Jadi sahabat fillah, Bunda sampaikan di sini ya perkara doa ya, adab-adab berdoa agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tata cara berdoa dan zikir yang mustajab ya. Jadi ada adab-adab berdoa agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sebelum Bunda mulai pembahasannya, teman-teman boleh dibantu tap-tap layarnya. Dibantu dulu like-like-nya ya, supaya akunnya berkembang, bisa memanggil semua teman-teman kita yang udah hadir di sini di media sosial ini, kita panggil satu persatu ya supaya hadir di sini, ngumpul di sini ya untuk mendapatkan cerita-cerita yang bermanfaat ya, pembahasan-pembahasan yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita ya. Jadi doa itu apa? Doa tadi sudah dikatakan oleh Bunda bahwasanya doa itu adalah permohonan ya. Jadi doa itu adalah permohonan, pengharapan ya, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi di sini Bunda sampaikan ya tata cara berdoa ya. Jadi teman-teman di sini mungkin sudah banyak yang berdoa ya. Boleh Supi, boleh. Yang tidak boleh kan hanya sholat dan membaca Al-Quran ya. Kalau kita hafal Al-Quran pun kita boleh membacanya, tapi kita tidak memegang mushafnya ya. Boleh mengirimkan doa ke orang tua, boleh. Ketika sedang haid boleh mengirim doa ke orang tua ya, berzikir pun boleh ya. Jadi justru wanita-wanita yang sedang haid datang bulan itu perbanyak zikir, karena dia tidak sholat maka dia perbanyak zikir ya, supaya dia terlindung dari godaan syaitan yang terkutuk ya, Masya Allah. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim ya, Masya Allah. Jadi sahabat fillah, di sini Bunda sampaikan adab berdoa agar dikabulkan Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin banyak di antara kita yang sudah berdoa tapi tidak tahu tata cara berdoa ya. Tidak tahu waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa ya, dan belum tahu juga tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa ya, waktu-waktunya, hari-harinya ya. Jadi ada tata cara berdoa ya, teman-teman. Sebentar ya, kita matikan dulu ya. Jadi ada tata cara berdoa ya, ada juga adab-adab berdoa ya, Masya Allah tabarakallah. Ini kacamatanya kayaknya kurang enak aja nih. Masya Allah. Jadi adab-adab berdoa agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoa itu ada adabnya ya, sahabat fillah. Berdoa itu ada adabnya ya. Bagaimana adab-adab berdoa itu?
Pertama membersihkan dulu diri dulu, mensucikan diri ya, kemudian menghadap kiblat ya begitu. Jadi adab dan tata cara berdoa dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin sebagai berikut ya. Jadi ini yang menyampaikannya adalah Imam Al-Ghazali ya. Pertama, doa itu dilakukan pada waktu yang mulia ya, seperti di hari Jumat ya. Jadi di hari Jumat itu adalah waktu yang mulia untuk kita berdoa, untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian ketika kita sedang berada di Arafah atau hari Arafah ya. Jadi hari Arafah itu juga waktu yang mustajab untuk berdoa ya. Kemudian bulan Ramadan ya, di waktu bulan Ramadan itu juga termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa. Kemudian di sepertiga malam ya. Jadi sepertiga malam itu juga waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa ya. Maka berdoalah di hari Jumat ya, di hari Arafah, di bulan Ramadan, dan di sepertiga malam ya. Ini termasuk waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin ya. Jadi sahabat Villa diingatkan bahwasanya hari Jumat adalah hari yang mulia untuk berdoa ya. Kemudian pada hari Arafah ya, kemudian di bulan Ramadan ya, kemudian di sepertiga malam. Itu waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Jadi ketika sahabat-sahabat ingin berdoa, carilah waktunya yang tadi sudah Bunda sampaikan ya, di hari Jumat ya, nanti ketika bulan haji di hari Arafah ya. Ketika di hari Arafah ya, maka kita ketika para haji berkumpul di Arafah, maka kita di Indonesia sini berdoa ya, Masya Allah. Kemudian di bulan Ramadan ya, di sepertiga malam ya begitu. Dan kemudian yang kedua dilakukan dalam keadaan yang khidmat ya. Jadi berdoa itu dilakukan dalam keadaan yang khidmat seperti di waktu sujud, dan dilakukan sebelum dan setelah sholat wajib ya begitu. Satu lagi turun hujan ya Bun, iya ya gitu. Jadi waktu turun hujan itu juga adalah waktu yang mustajab untuk berdoa ya. Ada amalannya Bunda Eti. Jadi ketika turun hujan ya, Bunda Eti boleh berdoa ya. Boleh dulu mengamalkan surat Inna a'tainakal kautsar 11 kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar ya. Itu boleh Bunda Eti diamalkan 11 kali ketika turun hujan ya. Kemudian kita berdoa untuk diri kita dulu sendiri, kemudian kita doakan orang tua kita, keluarga kita, dan saudara-saudara juga sahabat-sahabat kita ya. Kemudian dilakukan dalam keadaan yang khidmat, dan di keadaan yang khidmat ini benar-benar dalam keadaan yang khusyuk ya. Terima kasih sama-sama Bunda. Jadi berdoa itu dalam keadaan khidmat, dalam keadaan khusyuk ya. Artinya berdoa setelah selesai dan setelah selesai sholat dan sebelum sholat ya. Jadi sebelum sholat itu kita berdoa dengan khidmat ya. Kemudian setelah sholat pun kita berdoa dengan khidmat ya begitu. Kemudian ketiga menghadap kiblat. Jadi berdoalah diusahakan menghadap ke kiblat. Jadi ketika kita benar-benar ingin bermunajat, benar-benar ingin berdoa kepada Allah, maka inilah tata caranya ya. Ini tata cara berdoa, bermunajat, memohon pertolongan ketika supaya keinginan-keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi doa-doa ini ada doa-doa yang memohon pertolongan, memohon ampun, doa-doa yang supaya kita punya hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Berbeda dengan doa-doa harian. Ada juga doa-doa hariannya seperti doa bangun tidur ya. Itu seperti doa mau masuk ke kamar mandi, doa keluar kamar mandi, doa memakai baju, doa keluar rumah ya begitu. Ini adalah doa yang ketika kita memohon pertolongan, ketika kita mempunyai impian, mempunyai keinginan ya, maka ini tata cara berdoanya ya begitu. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Robi Asin, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Robi Asin, terima kasih hadirnya. Semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, jadi menghadap ke kiblat. Ya, kemudian yang keempat dimulai dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi sebelum berdoa kita memuji dulu, memuji Allah dulu. Ya, dengan pujian-pujian, ya bisa juga kita memuji Allah dengan nama-nama Allah yang ada di Asmaul Husna, ya seperti ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Salam, ya Malik, ya Kudus, ya Mukmin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabir, ya Fattah, ya Razak, ya Kafi, ya Mughni, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Ghafur, ya. Jadi sebelum berdoa itu kita memuji-muji Allah dulu, ya. Terima kasih Robi Asin, amin enggak itu iya ya, Masya Allah. Jadi kita memuji Allah dulu, sahabat sila. Ya, jadi ketika kita hendak berdoa, ketika hendak bermunajat, memohon pertolongan kepada Allah, ya, ketika kita hendak mewujudkan semua impian-impian kita, ya, maka kita minta kepada Allah dengan memuji-muji Allah dulu, ya, kemudian bersalawat kepada Rasulullah, ya, kemudian istighfar, baru kita berdoa, ya, kemudian akhiri juga dengan keduanya. Jadi setelah selesai doanya maka kita tetap memuji Allah dan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan memuji Allah yang ringkas dengan menyebutkan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, ya. Insya Allah kalau kita menjalankan, mengamalkan ada berdoa ini, insya Allah doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian membaca syahadat, ya, membaca syahadat dan istighfar. Ya, jadi sebelum berdoa juga membaca syahadat, ya, istighfar dulu, ya, membaca syahadat dulu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ya, boleh juga dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, boleh. Kemudian merendahkan diri dan penuh harap dengan menggunakan bahasa sederhana serta suara yang lemah lembut. Jadi ketika berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita harus merendahkan diri, ya, merendahkan diri. Ya Allah, aku adalah hamba-Mu, ya Allah, hamba memohon pertolongan-Mu, ya Allah, ya, hamba pasrahkan segala permasalahan hamba kepadamu, ya Allah, ya, hamba berserah diri, ya Allah, hamba serahkan hidup dan mati hamba kepadamu, ya Allah. Jadi kita tuh merendahkan diri karena kita adalah hambanya Allah, ya. Jadi seorang hamba itu harus merendahkan diri kepada yang berkuasa, ya. Yang berkuasa itu siapa? Yang berkuasa itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Maka berdoalah dengan merendahkan diri, ya, dengan bahasa-bahasa yang sederhana, ya, dengan bahasa yang, dengan suara yang lemah lembut, ya, begitu sahabatillah, ya. Masya Allah. Bun, bukan dia cuma saling mengingatkan, mau duha dulu. Waalaikumsalam, assalamualaikum, silakan Bunda Eti Haryati, nanti setelah duha boleh gabung lagi, ya. Masya Allah, semoga Bunda Eti Haryati di istiqomahkan oleh Allah, ya, dalam beribadah, amin ya alamin. Gus Hendro, terima kasih hadirnya. Apa kabar Gus Hendro? Ya, kemudian bersabar dalam doa, tidak bosan dan putus asa, ya. Jadi ketika berdoa kepada Allah belum dikabulkan, maka jangan bosan, ya. Jangan bosan-bosan, tetap bersabar dalam doa dan jangan putus asa dengan rahmatnya Allah. Jangan putus asa dengan pertolongan Allah, ya. Jadi ketika doanya belum diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka bersabar, ya, bersabar dulu. Nanti yakinkan diri bahwasanya Allah akan menjawab semua doa-doanya di waktu yang tepat, ya, begitu. Jadi ada 3 kemungkinan Allah belum mengabulkan doa-doa kita itu, ya. Jadi cara kita menyikapi doa-doa ini, maka yang pertama adalah ketika doa kita belum dikabulkan oleh Allah, ya. Yang kedua ketika doa kita ditunda oleh Allah. Yang ketiga ketika doa kita diganti oleh Allah. Ya, bagaimana cara menyikapinya? Senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ketika doa kita belum dikabulkan, ya, mungkin Allah akan memberikan yang terbaik. Ketika doa kita ditunda, mungkin nanti Allah akan
membalasnya di akhirat ya. Ketika doa kita diganti oleh Allah, bisa jadi yang diganti itu adalah doa yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala ya. Allahu a'lam bishawab ya. Karena kata Sayyidina Ali pernah berkata, ketika aku berdoa kepada Allah langsung dikabulkan oleh Allah, maka aku tuh bahagianya satu, kata Sayyidina Ali ya. Cuma satu, ya cuma bahagia aja gitu kan. Bahagialah gitu ya, tidak bahagia banget, tidak bahagianya cuma satu, kata Sayyidina Ali. Tapi ketika doaku itu ya tidak dikabulkan oleh Allah, maka aku bahagianya banyak, bahagianya 2 kali, berkali-kali, karena pilihan Allah itulah yang terbaik untukku ya gitu. Jadi ketika kita berdoa minta sesuatu tapi Allah tidak kabulkan, maka ya adalah yang pilihan Allah itu adalah yang terbaik untuk kita gitu. Ketika doa kita diganti, maksudnya itu yang diganti oleh Allah itu adalah pilihannya Allah ya. Jadi ketika kita berdoa minta merah dikasih Allah yang putih, maka yang putih itu adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala ya. Masya Allah, Allahu a'lam bishawab. Teman-teman yang udah hadir, tolong dibantu tap-tap layarnya. Tolong dibantu tap-tap layarnya biar teman-teman kita bisa hadir lagi di sini ya. Kemudian yang ke-8, jika berdoa untuk orang lain hendaknya berdoa untuk dirinya dahulu, kemudian mendoakan orang lain. Jadi ketika kita berdoa untuk orang lain, maka kita doakan dulu diri kita ya. Ketika kita hendak mendoakan orang tua kita ya, kita doa untuk diri kita dulu ya. Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shaghira. Ya Allah, tolong ampuni segala dosa-dosaku dan tolong ampuni segala dosa orang tuaku ya. Jadi kita berdoa dulu untuk diri kita sendiri, kemudian kita baru mendoakan orang tua kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, keluarga kita ya, bahkan sahabat-sahabat kita. Kemudian yang ke-9, bertawasul menggunakan asmaul husna atau amal soleh ya. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita boleh bertawasul dengan nama-nama Allah yang ada di Asmaul Husna. Contohnya ya, mungkin bisa menyebutkan nama Allah ya Rahman, ya Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, ya Ghafur, yang maha pengampun, tolong ampuni segala dosa-dosaku ya Sabur, ya Allah jadikan hamba orang yang sabar ya, karena ya Sabur itu adalah sabar ya. Jadi kita minta kepada Allah dengan nama-nama Allah yang ada di Asmaul Husna ya. Ya Sami, yang maha mendengar ya, dengarkanlah ya Allah permohonanku ini, tolong kabulkan doa-doa kami ya Allah ya, begitu. Kemudian berdoa dalam keadaan suci ya. Jadi berdoa itu dianjurkan juga dalam keadaan suci, dalam keadaan berpakaian yang bersih, dan ya memakan makanan, meminum minuman yang halal ya. Jadi asbab doa-doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjalankan, mengamalkan adab-adab berdoa yang sudah tadi Bunda sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, semoga bisa diamalkan ya. Jadi ketika sahabat di sini berdoa belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka adab-adab berdoa yang udah Bunda sampaikan tadi itu diamalkan ya. Masya Allah. Bu, jika istri HS-nya cepat gimana ya? HS apa ya maksudnya? Haid maksudnya ya? Bu, jika istri haidnya cepat gimana ya? Nggak apa-apa ya, bagus ya, itu karena bisa jadi 3 minggu ya, begitu. Maman, selamat pagi juga. Apa kabarnya Bapak Maman? Semoga pagi hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, di Kalimantan, terima kasih. Assalamualaikum, selamat bergabung. Ya, jadi tadi yang udah Bunda sampaikan ya. Jadi ketika sahabat-sahabat merasa doanya belum dikabulkan oleh Allah, maka perhatikan yang tadi sudah Bunda sampaikan ya. Perhatikan mungkin ada adab-adabnya yang belum dikerjakan ya. Jadi tadi Bunda sampaikan kembali, adab berdoa agar dikabulkan oleh Allah ya, bisa dilakukan pada waktu yang mulia seperti Jumat, hari Arafah, bulan suci Ramadan, kemudian di sepertiga malam ya, dilakukan dalam keadaannya khidmat ya, kemudian menghadap ke kiblat, dimulai dengan memuji Allah dan berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu
Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian membaca syahadat dan istighfar, ya, merendahkan diri, ya, memohon kepada Allah dengan merendahkan diri, kemudian bersabar dalam berdoa. Kemudian jika berdoa untuk orang lain, doakan dulu diri sendiri, ya. Kemudian bertawasul dengan menggunakan Asmaul Husna, ya. Kemudian berdoa dalam keadaan suci dan memakan dan meminum yang halal, ya. Jadi tinggalkan makanan dan minuman yang haram, ya, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Masya Allah. Momi Devino, terima kasih hadirnya Momi. Apa kabarnya pagi hari ini? Semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, ya. Kemudian waktu-waktu mustajab untuk berdoa, ya. Ada sini waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Tadi ada berdoa agar dikabulkan Allah. Sekarang ada waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Terima kasih Sofan dan Gazafandi, terima kasih, ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang udah hadir di sini bisa dibantu tap-tap layarnya, bisa dibantu like-like-nya, komen-komennya, dan di follow ya, di akunnya Bunda, di follow ya, dibantu supaya room ini bisa menjadi asbab hidayah untuk kita semua, ya, bisa menambah wawasan ilmu agama yang harus kita kerjakan setiap hari, ya. Amalan-amalan ringan saja, ya, seperti berdoa. Berdoa ini adalah sebuah kewajiban untuk kita, ya. Berdoa ini perintahnya Allah Subhanahu wa taala, ya, Masya Allah. Elis Mariati 0102, terima kasih sudah bergabung, ya. Jadi waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Jadi ada juga waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa, ya. Waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa itu ada waktu tahunan, ya. Jadi dalam kalender kita 1 tahun itu ada satu waktu yang mustajab untuk berdoa, yaitu waktu wukuf di Padang Arafah, ya. Jadi ketika kita tidak menunaikan ibadah haji, ketika saudara-saudara kita sedang wukuf di Padang Arafah, di hari Arafah itu, ketika kita di Indonesia ini, maka hari Arafah itu juga waktu yang mustajab untuk berdoa, ya. Jadi ketika sahabat-sahabat kita sedang melaksanakan wukuf di Padang Arafah, maka kita di sini berdoa. Itu termasuk waktu tahunan yang mustajab untuk berdoa, ya, yaitu di waktu wukuf di Padang Arafah. Ketika kita tidak melaksanakan wukuf di Padang Arafah, kita boleh berdoa di tempat tinggal kita, ya, tapi di ketika hari Arafah. Jadi itu waktu-waktu tahunan, waktu-waktu mustajab tahunan untuk berdoa, ya, Masya Allah. Lulu Lailiana, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Lulu, apa kabarnya pagi hari ini? Semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih hadirnya. Kemudian setelah wukuf di Arafah ada bulan Ramadan, ya. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, ya. Jadi bulan Ramadan itu juga adalah waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa di setiap tahunnya. Kemudian ada bulan Rajab, ya. Bulan Rajab itu juga bulan yang ketika kita berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang kita berada di bulan Rajab, maka berbanyak berdoa di bulan Rajab, ya. Insya Allah semua doa-doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena salah satu waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa ada jatuh pada bulan Rajab, dan sekarang kita ada di bulan Rajab, maka perbanyak doa di bulan Rajab, ya. Kemudian di malam Lailatul Qadar, ya. Jadi ketika malam Lailatul Qadar juga adalah waktu tahunan yang mustajab untuk berdoa. Kemudian malam Idul Fitri, malam Idul Adha, 10 hari di bulan Muharram, dan malam Nisfu Sya'ban. Itu adalah waktu-waktu mustajab untuk berdoa selama 1 tahun, ya. Jadi selama 1 tahun itu, ya, kita bisa buat lingkaran di kalender, ya. Buat lingkaran di kalender. Oh, pertama waktu wukuf di Padang Arafah, kemudian di bulan Ramadan, kemudian di bulan Rajab, kemudian di malam Lailatul Qadar, kemudian ada di 10 hari
bulan Muharram, kemudian ada di malam nisfu Sa'ban. Kita catat ya, kita catat di kalender kita. Jadi ketika di hari Arafah maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, Masya Allah. Allah doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu mingguan, ada juga waktu-waktu mustajab, waktu-waktu mingguan ya, yaitu hari Rabu setelah zuhur menjelang asar. Jadi hari Rabu ba'da zuhur menjelang asar itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa setiap minggu. Jadi setiap minggu itu ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad ya. Ya, jadi waktu hari Rabu setelah zuhur menjelang asar itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Kemudian hari Senin dan Kamis setelah asar ya. Kemudian ada hari Jumat saat masuk malam hari dan sore menjelang maghrib ya. Jadi waktu-waktu mingguannya adalah di hari Rabu, hari Senin dan Kamis, dan hari Jumat menjelang maghrib ya, setelah asar menjelang maghrib ya. Kemudian waktu harian, jadi waktu-waktu harian setiap hari ya. Jadi setiap hari itu ada waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa ya. Di manakah itu waktunya? Ayo teman-teman sambil bantu tap-tap layarnya. Teman-teman dibantu like-like-nya, dibantu tap-tap layarnya. Ani De Ansor, terima kasih sudah bergabung pagi hari ini. Semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang sudah hadir, dibantu like-like-nya. Kalau suka room ini, dibantu like-like-nya. Kalau suka room ini, dibantu tap-tap layarnya. Semoga menjadi ladang pahala ya, barang siapa yang membantu agama Allah, maka Allah pun akan memberikan pertolongan kepadanya. Jadi teman-teman yang udah tap-tap layar, yang udah membagikan live ini sama saja dengan membantu agama Allah, karena yang dibicarakan di sini adalah tentang ilmu-ilmu agama yang bermanfaat ya, bagaimana cara berdoa, bagaimana adab-adab berdoa, itu semua dalilnya ada di Al-Quran dan Sunnah ya. Jadi Bunda di sini cuman menyampaikannya saja ya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jadi dibantu tap-tap layarnya, dibantu like-like-nya supaya akunnya jadi rame. Kalau akunnya rame memanggil banyak orang, maka banyak orang yang mendapatkan manfaat dari pembahasan room Bunda ini ya, Masya Allah. Terima kasih Bunda Nur Laila udah bantu like-like-nya ya teman-teman, saling bergantian ya, pencet-pencet aja. Di tap-tap aja layarnya. Jadi kalau teman-teman tap-tap layar, maka bisa memanggil teman-teman yang lain untuk bisa hadir di sini, bisa kumpul di sini ya. Jadi ini adalah edukasi dunia dan akhirat ya. Bukan cuma edukasi media sosial saja, bukan edukasi dunia saja, tapi ini juga merupakan edukasi akhirat kita ya. Maka wajib untuk hadiri ya, begitu. Jadi kalau teman-teman yang tidak sempat ke majelis ilmu, yang tidak sempat pergi ke ke majelis-majelis ilmu, bisa saja di sini juga sama ya. Insya Allah pembahasannya yang ringan-ringan saja ya, yang seputar